Haram. Di, nggak usah pergi ya. Kamu tuh nggak pantas ngelakuin Nggak itu. pantas kenapa sih mbak? Karena aku adik tentara? Atau karena aku adik karyawan istana? Dengarin nih ibu-ibu ya, udah gak ada jatah dari pemerintah, stoknya udah habis nih. Udah, semua, bubar. Kamu kenapa sih suka gitu? Nggak ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Inka di Movinka. Jadi gue bakal cerita dulu nih gitu ya. Jadi gue sebenarnya agak bingung nih gue mau nge-review film apa lagi ya, karena gue jujur gue belum berani untuk ke bioskop lagi sebelum ada vaksin gitu. Dan akhirnya pas gue iseng buka Netflix nyari-nyari apa nih filmnya bagus untuk di-review, ada sebuah film berjudul Di Balik 98 gitu. Jadi ini tuh sebenarnya film drama keluarga tapi dengan latar belakang sejarah tahun 98 gitu, dimana tahun itu adalah ada peristiwa kerusuhan besar dan demo mahasiswa akhirnya bisa melengsarkan Soeharto. Jadi kenapa jangan heran kenapa gue pakai baju alma mater jaket kuning ini, ceritanya itulah kayak perjuangan mahasiswa gitu. Maklumlah gue zaman dulu gue kuliah gue gak pernah pakai jaket kuning ini untuk kegiatan apapun. Sekali-kalinya gue pakai ya cuman buat konten doang, sedih banget. Oke. Dan karena gue juga suka banget sama film-film sejarah, terutama film-film sejarah Indonesia. Jadi dibandingin kalau gue disuruh nonton film superhero yang science fiction, gue lebih suka film sejarah. Jadi film ini sutradarai oleh aktor Lukman Sardi, dan dia bisa dibilang adalah debut pertamanya dia menyutradarai film. Untuk aktor-aktor lainnya itu banyak banget ya. Jadi mulai dari sisi mahasiswa itu ada si Chelsea Islan tokoh utamanya sama Boy William, dan Boy William di sini dia sebagai mahasiswa Tionghoa yang mana pada tahun itu ya terjadi banyak istilahnya korban-korban warga Tionghoa gitu, turunan Tionghoa yang mereka tuh nggak ngerti apa-apa tapi jadi korban kerusuhan gitu. Terus ada juga di sisi militer, jadi mereka nih mengangkat dari berbagai macam point of view lapisan masyarakat ya film ini gitu. Ada dari sisi militer itu ada si Doni Alamsyah, dia sebagai kakak iparnya si Chelsea Islan, dan juga ada Fauzi Badillah. Lalu di bagian sebagai dia itu karyawan istana ya. Istana ada Ririn Ekawati sama Ferdi Sulaiman. Di bagian untuk dari rakyat jelatanya ada Teku Rifnu Wikana. Nah untuk prosnya sendiri, jadi aku serunya tuh ya di film itu banyak banget tokoh-tokoh nasional diangkat ke film gitu, di film ini gitu. Dari mulai Pak Habibie pun ada yang meranin, aku lupa nama aktor, cuman dia sama lah mirip-mirip aktingnya kayak Reza Hardian gitu, gaya ngomongnya persis banget sama Pak Habibie. Terus yang jadi Pak Soeharto-nya itu dulu yang meranin sebagai Pak Soeharto juga di film G30 PKI, main lagi di sini jadi Pak Soeharto. Terus bahkan ada SBY-nya juga itu yang meranin Panji Pragiwaksono ya, meskipun ya cuman berapa detik doang sih gitu. Terus ada Pak Amin Rais, ada pokoknya kayak segala macam tokoh tuh ada semua deh. Gue setiap nonton tuh kayak dan film ini tuh sebenarnya nggak ada, menurut aku pribadi nggak ada nyudutin salah satu misalnya apakah film politik, menggiring opini atau menyalahkan satu tuh nggak ada. Jadi benar-benar pure dari angkat sisi kemanusiaan gitu, orang-orang yang menjadi korban di saat tahun itu apa aja, terus sisi lain dibalik misalnya kayak seorang tentara tuh gimana sih gitu. Mungkin orang-orang sekarang kan lagi sensitif banget ya sama isu-isu itu kan ya, aparat segala macam gitu kan, gimana dia tuh punya dilema gitu kan. Jadi si istrinya Doni Alamsyah itu kan kita lagi hamil tua, cuman dia tuh dilarang sama si komandannya untuk izin, istrinya tuh udah mau lahiran apa gimana lah gitu, terus dilarang dengan alasan ya lo udah tahu kan resiko jadi tentara. Saya aja, komandannya bilang udah punya anak 4-4-4-nya nggak ada yang lahir, nggak ada yang saya tungguin gitu. Kayak mengingatkan gue lagi gitu. Jadi tahun 98 itu kalau nggak salah gue tuh umur kelas 1 SMP ya gitu, dimana pas saat itu tuh kerusuhan Mei itu sempat deket rumah gue tuh ada sih supermarket gitulah yang besar namanya Goro. Itu tuh pada gue ngelihat orang-orang segitu pada ngejarah tuh kayak apa, dan di film ini digambarin lagi gitu kan penjarahan kayak gimana. Terus juga untuk acting pemerannya menurut aku sih yang paling menonjol di sini adalah ya pasti tokoh utamanya si Chelsea Islannya. Di situ gimana dia digambarin sebagai mahasiswi yang vokal, yang suka tukang demo, yang tadinya dia mungkin kulitnya cerah itu dibikin jadi kayak kucel banget, kebayang yang tiap hari mungkin berjemur jadi hitam kucel gitu. Terus untuk cons-nya kalau menurut aku tuh ada beberapa jadi gue pas baca sinopsisnya tuh kayak wah gila nih kisah si Rifni Wikana sama anak-anak yang miskin tuh kayaknya bakal sedih banget nih. Aku juga ngarapin awal-awal kayak gitu, tapi pas terakhirnya kok kayak kentang gitu endingnya gitu. Sama itulah
kisah si Doni Alamsyah sama istrinya juga, jadi sebenarnya mungkin ngegambarin ya pengorbanan dia tentara di balik kayak gitu, dia juga istilahnya berkorban juga, dia ninggalin keluarganya lagi saat dibutuhkan gitu. Cuman endingnya juga menurut aku pribadi, kok gue nggak tahu, gue sebenarnya sedih tapi gue nggak dapat sedihnya karena gue tipikal orang yang kalau gue udah terenyuh banget, gue gampang banget nangis gitu. Ini untuk konsen lagi nih, untuk sedikit masalah teknis kali ya. Jadi kan ada adegan scene dimana pas itu lagi MPR itu dipimpin oleh Amin Rais, itu lagi kayak mimpin pertemuan mahasiswa gitulah, rame-rame gitu. Dan situ tuh dia ada soundnya itu ketara banget, parah banget editingnya gitu. Jadi pokoknya dengerin aja deh, gue agak susah jelasinnya. Sama konsen terakhir itu kan jadi ceritanya si Chelsea Islan sama Boy William itu dulunya pas mereka masih kuliah kan pacaran gitu di Trisakti. Akhirnya gara-gara si Boy Williamnya dia tuh warga Tionghoa yang istilahnya diburu masyarakat, saat itu dia takut, dia dan keluarganya pergilah ke luar negeri. Akhirnya mereka berpisah gitu aja, tinggalin. Terus ceritanya Boy William itu balik lagi kan ke Jakarta 17 tahun kemudian, tahun 2015. Akhirnya mereka ketemu, tapi pas udah ketemu 17 tahun kemudian itu kayak perubahannya tuh kayak cuma beda 5 tahun, jadi nggak ada yang benar-benar berubah drastis. Nggak percaya kalau itu 17 tahun kemudian, kayak cuma 5 tahun kemudian gitu. Ini tuh ada sebuah memorable scene yang versi gue gitu ya. Jadi itu kan ada detik-detik pas lagi Pak Soeharto tuh mau lengser. Nah gue nggak tahu kenapa gue ikutan merasa merinding gitu. Jadi pokoknya antara sedih, merinding, terus kayak terharu juga gitu saat itu perjuangan mahasiswa tuh kayak gitu. Sampai detail-detail si pas Pak Harto lagi ngundurin diri dia lengser, pakai bajunya percis sama yang kayak di TV gitu, warna abu-abu gitu. Oke, untuk total skor untuk film ini dari aku pribadi total 7,2 dari per 10. Ya jadi memang film ini bagi aku sih belum masuk yang istimewa banget ya, karena mungkin ada beberapa yang harapan aku tuh pengen nonton tuh ya bener-bener wah gila, gue pengen nangis banget nih karena mengharukan, kemanusiaan tinggi. Teman nggak sampai level itu, ada sih yang bikin nangis, ada, cuman nggak terlalu gimana, tapi tetap worth to watch sih film ini gitu. Sama yang suka film-film sejarah gitu kan, film-film yang istilah drama yang realita, lo wajib coba nonton film ini deh, tayang di Netflix. Dan yang terpenting adalah dari semua ceritanya itu adalah pesannya tuh menurut aku tuh makna itu dalam banget gitu. Jadi pas di end creditnya gitu ada sebuah quotes gitu ya dari Muhammad Hatta, sama ada pesan dikasihkan untuk rakyat pejuang reformasi dan bagi masyarakat yang masih berjuang reformasi, itulah semacam itulah pokoknya. Jadi intinya kayak di endingnya juga si Chelsea Islan bilang gitu, pas dia udah 2015 17 tahun kemudian dia bilang, gue ngerasa pengorbanan perjuangan mahasiswa tahun itu tuh kayaknya gagal ya, sia-sia aja. Jadi ya gitu kan, kayak sangat relate dengan kondisi saat ini mungkin ya. Gitu aja review dari aku. Mungkin teman-teman udah nonton gimana, kasih skor berapa, mungkin ada beberapa part yang kalian suka atau kalian gak suka, silahkan tulis aja di komen ya. Thank you for watching, bye bye.